Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Asyiki dengan NIM V8424038. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik merek yang diampu oleh Bapak Lutfi Aulia Rahman. Beliau menugaskan untuk membuat video yang berdurasi 15 menit yang berisi materi-materi yang sudah beliau jelaskan. Baiklah, kita akan berlanjut untuk video ke pembahasan materi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang branding. Apa sih branding itu dan mengapa branding itu sangatlah penting untuk sebuah perusahaan? Jadi branding itu bukanlah sekadar merek ataupun logo sebuah perusahaan, tetapi branding juga mencakup nilai-nilai dan juga identitas yang bisa membuat pelanggan teringat-ingat dengan brand kita. Jadi branding itu sebuah identitas atau sebuah loyalitas yang kita berikan kepada pelanggan dan kemudian menjadikan pelanggan menaruh identitas tersebut di benak mereka. Jadi secara singkat, branding itu sebuah usaha supaya pelanggan atau customer kita loyalitas dengan brand atau merek kita. Kenapa sebuah branding itu sangatlah penting untuk sebuah perusahaan? Karena sebuah branding itu adalah sebuah usaha ataupun strategi merek ataupun brand untuk meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Karena branding yang kita buat apabila kuat itu akan menaruh di benak pelanggan untuk mengingat atau keinginan untuk membeli kembali pada merek kita ataupun brand kita. Kemudian bagaimana sih kita membangun branding yang kuat itu bagaimana? Ada beberapa langkah untuk membangun branding sebuah merek ataupun perusahaan supaya kuat. Yang pertama itu dengan cara menentukan identitas. Kita harus membuat logo ataupun nama sebuah merek begitu identik dan relevan dengan bisnis itu dilakukan ataupun perusahaan yang sedang dilakukan itu harus relevan, dan juga harus menjelaskan visi dan misi dari sebuah brand tersebut supaya ada ingatan yang terlintas di benak para pelanggan kita. Kemudian yang kedua adalah memberikan kualitas dan konsisten terhadap apa yang kita telah berikan kepada pelanggan. Tetapi apabila masih kurang pada pelanggan, kita harus memberikan apa yang dimau oleh pelanggan tersebut. Dan pastikan untuk menggunakan tema serta logo baik di platform yang berbeda dari sebuah merek tersebut, supaya pelanggan atau customer yang melihat tidak merasa aneh karena memiliki model yang berbeda-beda di setiap platform. Kemudian yang ketiga, melibatkan audiens. Membangun hubungan dengan audiens baik interaksi secara langsung ataupun di media sosial. Karena interaksi yang bagus akan menciptakan kepercayaan yang berbeda ataupun bisa disebut dengan istimewa dari pelanggan ke kita, karena sebagai pelanggan akan merasa puas apabila
layanan yang mereka dapatkan bagus. Kemudian yang keempat, kita bisa berkolaborasi dengan influencer marketing ataupun sebuah brand atau perusahaan yang selaras dan sejalan dengan visi misi kita. Kemudian yang kelima, terus berinovasi dan beradaptasi supaya kita sebagai perusahaan tidak menyetak para customer ataupun pelanggan untuk membeli barang-barang yang begitu terus, biar para pelanggan tidak merasa bosan dan terus update zaman, karena pasti ada customer ataupun pelanggan yang merasa ketinggalan zaman. Kemudian, sebagai studi kasus, kita bisa mengambil brand Cale atau dulu yang biasa disebut JDL. Apabila kalian adalah seorang culture outfit skena, pasti tahu dengan brand ini. Brand Cale atau CDL adalah brand yang berawal dari brand sederhana tetapi mempunyai visi misi yang tinggi dan juga menunjukkan kualitas yang baik dan juga memahami keinginan para audiens mereka. Bayangkan saja harga satu hoodie Cale bisa mencapai 2 juta rupiah, dan bisa dilihat yang beli seperti apa. Jadi brand Cale sudah berhasil mengembangkan brandingnya untuk membuat loyalitas customer kepada mereka. Jadi para customer tidak memandang harga dan tidak menyayangkan harga yang ditawarkan mereka, karena mereka juga puas dengan kualitas dari brand Cale tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang brand fashion. Apa sih brand fashion itu? Jadi brand fashion itu strategi atau cara mengembangkan brand kita dengan cara membandingkan brand kita dengan brand kompetitor yang lain untuk meningkatkan awareness dari brand kita. Sebagai contoh, saya akan menggunakan brand Dagadu, dan juga brand Dagadu ini adalah brand yang diusut oleh Pak Lutfi di materi yang telah diberikan. Brand Dagadu itu apa sih sebenarnya? Brand Dagadu itu merupakan brand kaos dari Yogyakarta. Jadi Dagadu itu merupakan brand kaos yang berfokus pada gaya lokal yang ada di Yogyakarta. Jadi singkatnya bisa disebutkan kalau Dagadu itu adalah sebuah brand dari Jogja yang mengusut tema keaslian Jogja. Dan brand Dagadu itu desainnya berbeda dengan yang lain karena sedikit lebih nyeleneh. Jadi step yang pertama kita lakukan untuk menerapkan brand fashion yakni melihat brand kita sendiri ini berfokus pada apa. Dan di sini kan kita mengusut tentang brand Dagadu, yakni brand kaos yang berasal dari Jogja yang bertema lokal atau berkhas kultural Jogja gitu. Kita disitu lihat brand fashion lainnya yang kira-kira setara dan juga produk lokal seperti 3 Second, Erigo ataupun Jogger. Kemudian kita analisa brand apa yang paling dekat dengan brand kita. Jadi di sini kan tadi ada 3 Second, Erigo dan juga Jogger. Nah, dari ketiga ini kompetitor mana sih yang fokusnya paling dekat dengan kita? Jadi di sini kan berarti kan Jogger kan yang paling dekat dengan kompetitor kita, karena
Jogger adalah brand kaos juga yang berfokus pada nuansa lokal atau berkhas lokalnya Bali. Jadi apabila Dagadu adalah brand dari kekulturannya Jogja, maka Jogger adalah brand yang berkultural Bali. Maka kita bisa membandingkan brand Dagadu dengan brand Jogger, baik dari segi harga, kualitas, platform media sosial, dan juga bahan yang digunakan. Maka setelah itu kita analisis kembali apa yang berbeda dari kedua brand ini. Dan ternyata setelah dianalisis brand Dagadu dengan brand Jogger, apabila dilihat dari segi famousan atau terkenalnya dua brand tersebut, ternyata di kalangan Gen Z Dagadu itu hanya dikenali 39% dari semua kalangan Gen Z. Jadi hanya sedikit banget. Maka dari itu kita analisa kenapa mereka yang tahu brand Dagadu begitu sedikit di kalangan Gen Z. Ternyata ketemu masalahnya. Ternyata ada di platform media sosialnya Dagadu yang kurang aktif, ataupun desain atau model dari brand Dagadu itu sendiri kurang cocok untuk dipakai Gen Z atau tidak disukai Gen Z. Lalu solusi selanjutnya, maka kita akan melihat audiens, yakni audiens kita adalah Gen Z. Maka kita harus melihat mereka itu sukanya yang bermodel gimana sih, yang berdesain gimana sih, terus menghadapi kemasalahan yang lainnya juga seperti di platform media sosial yang kurang aktif. Maka Dagadu harus membenahi permasalahannya tersebut untuk menjangkau lebih luas audiens Gen Z, supaya di kalangan mereka, supaya Dagadu lebih dikenal di kalangan mereka. Secara pribadi saya akan memberikan saran untuk Dagadu supaya lebih dikenal di kalangan Gen Z. Misalnya analisa yang didapatkan dari Gen Z suka menyukai baju yang berwarna hitam, modelnya minimalis dengan desain yang simple tapi elegan. Nah, maka Dagadu harus menerapkan apa yang diinginkan atau apa yang diminati oleh Gen Z tersebut. Jadi ada pergerakan yang dilakukan oleh Dagadu untuk memenuhi atau menarik kalangan Gen Z tertarik pada produk mereka. Kemudian membenahi atau menanggulangi kesalahan mereka di platform media sosial. Apabila setelah dianalisa itu platformnya memang kurang aktif, maka Dagadu harus lebih aktif untuk meningkatkan konten mereka di media sosial supaya kalangan Gen Z bisa terjangkau dan bisa mengenali produk mereka. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan atau penjelasan yang saya berikan kurang tepat, maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.